Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan secara biasa, saya mengerjakan tugas manajemen retail, yaitu membuat video tentang rangkuman dari bab 1 hingga bab 3. Pertama, ada ruang lingkup retail. Dan juga manajemen retail adalah upaya yang dilakukan dalam melakukan bisnis retail. Retail adalah berasal dari bahasa Perancis yang artinya memecah atau memotong. Bisnis retail adalah semua kegiatan yang terlibat dalam penjualan barang atau jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi, bukan bisnis. Lalu, paradigma retail itu menyediakan berbagai produk dan jasa. Retail tradisional memecah ukuran produk untuk menguntungkan produsen dan konsumen. Retail modern meningkatkan nilai produk dan jasa. Ciri-ciri dari retail, pengelompokan berdasarkan unsur-unsur yang digunakan di retail dalam memuaskan konsumen, pengelompokan berdasarkan sarana atau media yang digunakan, pengelompokan berdasarkan kepemilikan. Lalu jalur distribusi barang dagang dalam retail. Yang pertama perusahaan, selepas dari perusahaan itu perdagangan besar, setelah itu ke retail, dan yang terakhir ke konsumen akhir. Itu ada proses keputusan manajemen retail. Yang pertama memahami lingkungan bisnis retail, yaitu pesaing dan konsumen. Yang kedua, mengembangkan strategi retail. Ada aspek pemasaran, aspek sumber daya manusia, aspek keuangan, dan aspek sistem informasi. Yang ketiga, ada manajemen barang dagang. Pertama ada aspek perencanaan, aspek penetapan harga, dan yang terakhir aspek bauran komunikasi. Dan yang terakhir ada manajemen toko, yaitu ada aspek pengaturan tata letak dan aspek kualitas layanan. Itu ke bab dua, yaitu lokasi retail. Lokasi retail sebuah keputusan yang sangat strategis. Keputusan lokasi, daerah, area perdagangan, dan tempat yang lebih spesifik. Yang pertama, mengamati faktor yang mempengaruhi daya tarik suatu area perdagangan tertentu. Yang kedua, menguji apa yang dicari pemilik retail dalam memilih tempat, seperti target penjualan yang harus dicapai, sehingga dapat dilakukan pengujian dengan menggunakan beberapa metode peramalan. Lanjut, ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan suatu wilayah atau perdagangan. Yang pertama, aksesibilitas, ada analisis makro dan analisis mikro. Kedua, ada metode pengukuran permintaan, ada pendekatan analog dan analisis regresi. Dan terakhir ada tipe-tipe kalau lokasi, yaitu ada pusat perbelanjaan, ada lokasi di kota besar, di tengah kota, maupun di kota kecil, dan yang terakhir ada lokasi bebas. Faktor yang mempengaruhi daya tarik sebuah lokasi. Yang pertama, aksesibilitas. Yang kedua, demografis dan karakteristik gaya hidup. Yang ketiga, ada iklim bisnis. Dan terakhir ada kompetisi. Mengelola perdagangan eceran. Retailing, semua aktivitas dalam menjual barang atau jasa langsung ke konsumen akhir untuk kebutuhan pribadi dan non-bisnis. Dan retail store adalah semua badan usaha yang volume penjualannya terutama datang dari penjualan eceran. Retail toko dimulai dari swalayan, lalu memilih vendor, dan untuk ke layanan penuh, dan terakhir ke layanan terbatas. Retail non toko kita mulai dari penjualan langsung, lalu ke pemasaran langsung, lanjut lagi ke layanan pembelian, dan terakhir ada mesin otomatis. Jenis-jenis dari pengecer, yang pertama ada toko barang khusus, departemen store, pasar swalayan, toko kelontong, toko diskon, pengecer off price, superstore, dan ruang pamer katalog. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.